Saya nggak terima Pak Lurah. Itu si Wahabi itu. Sabar. Sabar Pak. Ini negara hukum. Biasa aja kamu, nggak usah nunduk kamu. Sabar. Apa ente? Kamu mau ente mau apa itu? Antum di mana? Ente yang duluan mau nonjok aneh. Ente ini apa ini? Ente apa nih? Ya, apa ente? Ente duluan yang mau nonjok aneh. Ente duluan. Ente duluan. Sabar. Bapak, tolong dulu. Ente mau nonjok aneh. Ini ente. Sabar. Bangsat ente. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Ente duluan yang mau nonjok aneh. Ngomong aja. Hargai saya sebagai aparat sini ya. Ente duluan. Pasti tolong. Bisa didamain. Biarin nih. Ente duluan. Lihat aja nama Jangan sampai saya. Ente mau nonjok aneh duluan. Biarin Pak Lurah. Pak Lurah nggak usah didamain. Ini Wahabi dari kemarin ini. Dengan hormat tolong. Lepasin Pak Lurah. Saya nggak bisa saya nggak terima Pak Lurah. Itu si Wahabi itu. Sabar. Kita bisa bicara baik-baik. Ini negara hukum Pak. Tolong. Dari kemarin itu. Ini rumah saya. Kita bisa berbicara dengan Sebentar. baik. Mana tadi ini? Ya. Terang. Ini rumah aneh dari kemarin. Aneh emosi. Anda ini kalau mau debat. Oke. Ente mau nonjok aneh duluan masalahnya. Oke. Maaf Pak. Ini Bapak sama Bapak ini ya sama Pak Lurah. Bapak dari mana Pak? Saya dari Kamu sebelah. Oh, maaf Pak ya. Ya. Pak Ustadz, maaf tadi ada kayak sedikit Ya. emosi. Ente dari tadi mau nonjok aneh ente. Enggak, bukan mau nonyok, ini dulu ente punya hutang sama anak. Hutang apa itu? Nah, dulu ente nyilakain teman saya dulu. Temen yang mana? Yang dulu. Gimana? Sempat dilukai? Terus ente mau balas dendam ke sini tadi datang ngegedor-gedor pintu mau nonjok aneh. Ya aneh ngangkat meja lah emosi aneh. Bukan membalas dendam, ente dulu mau menganiaya teman saya ajak ente kabur. Ajak ini apa masuk ini agen saya, ente nggak mau. Ente Wan Abud yang kemarin kan? Oh iya itu. Kelompok Wahabi kan? Nah iya Wahabi itu. Termasuk Bapak ini teman masih satu aliran ke sini? Oh iya. Iya teman saya. Kita kan anak apa ya? Kita bisa berbicara dengan tenang gitu. Duduk permasalahannya nanti kita pastikan kita ketemu nanti nih. Sebenarnya ada masalah apa nih antara dengan siapa Pak? Saya Ki Mercon. Oh Ki Mercon. Kamu Letnan Jupri yang tadi pagi? Oh iya Pak. Saya Bapak Pak Lurah di sini. Pak Lurah. Itu Pak Lurah siapa? anggota Wahabi juga. Ini Pak Lurah Somad bukan? Benar. Ya, Pak Lurah Somad. Maafkan kita ini di negara kita ini negara hukum Pak ya. Saya nggak terima aja dia datang mau nonjok saya. Oh begitu. Ini yang dari kemarin nih Wan Abud nih. Kameramen saya sini. Coba. Kursi mana kursi? Sini. Pak, sabar Pak. Tenang Pak. Tenang Pak. Ente malah Sabar Pak. Ini negara hukum. Sabar. Tenang. Tenang. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Tenang. Saya udah kesel dari tadi nih. Anak buah dia dari tadi ini? nih. Dari pagi, dari kemarin bakar-bakar padepokan. Ini yang jahat dulu ini nih. Ini begitu. Ente ini sama teman-teman anak ini. Udah disakiti nama. Oh yang Pak Ustadz ini? Iya yang Pak Ustadz. Sama ini. Ki Mercon. Iya Ki Mercon. Oke baik. Nah, jadi begini ya, saya tidak akan memihak ke sana kemari sebagai penegak aparat hukum. Jadi saya ingin tahu duduk permasalahannya, kan untuk lebih jelas lagi. Jangan sampai di sini terjadi kebrutalan lebih fatal lagi dan mengakibatkan. Biar saja yang jawab Pak Letnan. Ya, silakan. Anak buah dia nih, anak buah Wan Abud nih, gerombolan Wahabi bakar padepokan saya, mecahin, ngerusak mobil saya. Bukan Dia begitu. acak-acak. Bukan Terus ngomongin saya sesat.
aliran saya sesat. Tadi datang juga ini udah buntang-banting semuanya ini. Enggak, dulu ini dia yang dari gara-gara ini mecahin itu apa ngelukain anak buah saya itu, teman saya Wahabi itu dulu. Ya, gitu. Iya, saya emosi jadinya ini. Jadi Gimana? Bapak dendam ini secara Iya, pribadi? sekarang belum selesai ini disuruh saya menyelesai itu apa nyelesain suruh masuk arena Habib itu nggak mau dia, itu Tapi namanya curang itu. Kamu ngaku nggak kemarin waktu bertamu ke sini anak buah kamu termasuk kamu kaki kamu injek meja? Ingat kan bener nggak? Iya. Enggak di meja. Kalau saya Mana ada tamu nggak sopan nginjek meja? makanya itu saya itu waktu itu bicara itu dia mengajak saya tidak mau, saya emosi tepak meja aja saya itu dulu. Pelan kan sedikit, Pak. ngeyel dia nih. Pelan sedikit, Pak. Ya, maaf, Pak. Ini negara Sekarang hukum. kalau ada yang naik kakinya ke meja saya, ini rumah saya tebas pakai pedang sama saya. Enggak, habisnya Ini kan- kesel Pak dulu itu habisnya. dia kan pribumi Iya. yang tuan rumah. Iya. Jadi Bapak tolong hargain. Tolong hargain. Iya, saya hargai kalau Bagi- dia itu mah. Baik. Kalau dia nggak bawa baik itu. Siap. Iya. Menurut Pak Lurah Somad gimana tanggapan Pak Lurah Somad? Iya Pak Lurah Somad, gimana tanggapannya ini? Tanggapan saya cuma dengar cerita dari warga saya. Iya. Katanya Berarti ini muridnya- warga Pak Somad ini? Iya. Iya. Muridnya katanya pernah ada yang dicelakai Nah. sama Iya. Kim Mercon saya ngaku itu. Iya. saya pernah saya ngadu ke tempat saya, Iya. makanya saya juga ikut ke sini. Ini orangnya yang saya hantam kemarin ya, yang sampai stroke. Ini? Iya, patah ini. kaki. Nah, itu. Ya kan? Dulu itu sama ini disakiti. Dengar-dengar kamu mau nuntut saya gara-gara matain kaki dia 2 miliar gitu. Iya, tadinya begitu. Mau ngelaporin saya juga. Tadinya mau nuntut, mau ngelapori, mau hukum mati ente. Mau sama jebloskan saya. ke Lah maksudnya apa hukum mati? Nah, iya tadinya itu. Songong amat Anda. Coba kamar sini. Kursi. Iya. Meja sini saya hantam sekalian kepalanya ini. Nah, iya tadi itu dulu ini disakiti ya. Iya, tadinya mau dihukum mati, tadinya mau ambil polisi. Terus ente jangan. Gini aja, Pak. ngajak damai aja. Ngajak damai aja, mau gini sama saya gitu dekat sama saya, dia nggak mau, ya sewot saya dulu itu. Maaf Pak, tadi saya mendengar dari kalimat Bapak mau ngikutin ajaran kepada saya, teman dia nggak mau. Emang Bapak ini bertentangan ajarannya dengan Pak Ustadz ini? Bukannya bertentangan, saya ingin ikut dia aja masuk Wahabi itu, dianya kagak mau. Ya artinya kan itu Pak bertentangan, ya Iya, kan? Maksudnya Pak Lurah gimana? Nyuruh saya masuk aja ke ini biar damai. Maksudnya gimana? Nasihatin saya supaya masuk ke sini gimana maksudnya? Begini, Ya, warga saya kan sebenarnya Baik, butuh. seperti Kim Mercon, makanya oh gitu. Nah, iya gitu. Jadi di mata dia mungkin ini sosok yang cocok. Jadi Pak Lurah ini kan warga Pak Lurah ini Wan Abud ini pendakwa. Jadi butuh sosok kayak orang seperti saya. Tapi kan kalau alirannya beda pemahaman kan susah. Beda keyakinan, beda pemahaman tuh susah. Iya, begini Pak Ustadz, namanya beda pemahaman susah itu, saya makanya ajak sini, ya biar kita solusi, nah biar kita pikiri itu mana masuk bicara enak yang nggak enak tuh, ntar juga dia pilih sendiri, bukan permasalahan nggak cocok, ya kan? Nah gimana enaknya bicara, ya itu saya mau. Begitu Pak Ustadz. Tapi kan saya dengar berita juga, dengar kabar juga ya, kalau aliran Bapak ini, peraturan di agama Bapak ini, kalau melihat dari Kim Mercon ini suka ngadain sholawatan, gitu kan, zikir, tahlilan, itu menurut Bapak gimana? haram itu. Nah itu haram, no, dia udah malah dari dulu nih, udah bilang haram dulu. Tahlil haram. Iya. Kayak ziarah kubur itu gimana? Ya kalau kubur ya kubur aja. Enggak, menziarahi Oh kubur. menjarahi Jarah. haram. Haram, Pak. Haram. Berarti menjarahi itu ajaran kubur. sesat ya. Hah? Ajaran sesat. itu, Pak. Ajaran sesat, ya. Jadi Dikubur, dijarahi, dikubur, jarahin. Kalau udah mati aja dikubur. Pak Lurah maksudnya Gitu.
ngerayu saya lagi supaya masuk. Pertimbangannya apa? Biar saya bisa mempertimbangkan. Alasannya apa? Ya damai aja. Alasannya ya kita damai aja maksudnya. Saya ikut dia, nanti banyak pengikutnya. Kalau saya gabung sama dia, karena yang dilihat Pak Lurah dan Wan Abud ini mungkin saya lantang berbicara gitu ya. Nah begitu. Begini Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz. Kalau saya itu, kalau udah dekat sama Wahabi itu, kita belum pasti itu bicara itu apa Pak Ustadz enak, apa anak bicara apa enak, gimana cara langkah baiknya gitu Pak Ustadz, begitu. Gimana? Jadi- Tetap saya nggak mau. Jadi Orang susah ini. Ayo lo, keras kamu. Saya ambil meja lagi. Diajak itunya damai Pak Ustadz, susah makanya itu marah saya ini, anak ini. Hati-hati, bagaimana? ente. Hmm. Ini rumah aneh, Bung. Ente jangan keras-keras bicara di sini. Saya angkat ini nih. itu teman-teman Abud saya perhatiin di luar tadi ada berapa mobil? Banyak. Ada 3 mobil. 3 mobil. 3 mobil, lebih dari 3 mobil itu datang lagi itu 4 mobil. Santri-santrinya juga banyak ikut. Iya, banyak itu. Jadi begini Pak Lurah, Letnan ya, Letnan Jupri. Siapa Ustaz? Cara Wan Abud ini mengajak saya tidak dengan yang lemah lembut, tidak dengan sopan santun. Ya, siapa yang mau ikut aliran dia? Ya, mungkin Datang tumpang kaki di meja, mobil main getok aja maksa saya supaya masuk aliran dia. lagi ke mobil. Mobil harusnya nggak boleh gitu dipantekin. dong, Pak. Nggak boleh. Sampai hancur depannya. Bapak kan sosok seorang yang tokoh masyarakat yang dipandang baik sama warga. Jadi nggak usah ada ngadain kekerasan. Kalau toh Bapak mau ngajak Ki Mercon ini, ya ajaklah dengan baik. Tapi tetap Bapak dalam keyakinan Bapak sendiri kan? Ya. Iya, begitu. Dikarenakan ini sudah melukai teman saya ini. Harusnya saya itu mau bilang pelan-pelan, jadi nggak tahan saya ini emosi terus. Iya, dikarenakan ini jahat ini. Pak Lurah sendiri sudah ada upaya itu Pak Lurah ini. Ini jahat ini. Pak Lurah sendiri udah ada upaya usaha untuk meredam warga-warga Wan Abud ini. Tetap Pak Lurah ini mau ngajak saya aja, mau nasihatin saya mendengar nasihat Pak Lurah. Coba ajakkan Pak Lurah apa lagi? Coba gimana? Ya. Terus ini mah sekedar omongan ya. Ya, masukkan aja. Dari Wan Abud pengen ngajak Ki Mercon. Kalau bisa gabunglah. Nah, itu Ikutlah. gitu. Gabung sama anak. Siapa Ki tahu Mercon nanti itu. muridnya tambah banyak. Ya. Tuh benar Pak Lurah begitu. Terus ganti alirannya juga, nyebarin dakwahnya juga, ikut prosedur dia. Nah, iya. Itu gitu pasti ikut. Dan katanya sih ahli surga. Ahli surga. Katanya Iya, di surga ini. saya pernah dengar juga agamanya agak suci. Sebentar, ini ada telepon dari Pak Dewan. Ya, silakan. Mohon maaf, ini kita juga kan lagi musim pemilu. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Yuk. Apa kabar Pak Bos? Alhamdulillah kabar baik. Berdoa aja saya 7 kali nih biar nyambung yang ada sama Pak Bos. Sumpah saya ngomong begitu. Aduh. Gimana progresnya nih Pak Bos? Sudah ada kabar baik apa belum nih? Aduh, agak-agak ini nih. Pening juga nih Pak Bos. Ya, ini mudah-mudahan aja ada jalan terbaik. Amin. Lagi diupayakan ini. Amin. Oh iya Pak Bos. Kebetulan ini kita mau ada acara nih. Aduh lagi benar-benar gelap mata juga nih Pak Bos. Makanya telepon tadi barusan telepon sama Pak Lurah Agus juga tadi. Berkabar bagaimana Pak Lurah? Coba aja Pak Ade aja telepon sama Pak Mercon. Ya udah baik, saya telepon. Saya berdoa dulu nih 7 kali nih Pak Bos deh. Biar nyambung gitu. Biar Ya. katanya juga lagi tenang Pak Bos. Gitu. Itu benar Pak Bos, itu teman-teman itu si Mamun sama grup itu datang ke tempat Pak Bos, saya dapat info itu. Iya, ada kemarin. Oh iya. Emang dia mau ngapain ceritanya? Ya biasalah, masalah nggak jauh dari permasalahan.
Cuman saya pending. Tapi sama Pak Bos nggak diterangin terkait masalah ini kan saya tidak ada urusan dengan kalian gitu. Iya, enggak. Ya udah gitu aja Pak Dewan ya. Nanti kita telepon lagi soalnya ada tamu ini. Oke, baik. Kalau enggak nih, kalau ada di TF dulu deh Pak Bos nih. Siap. Oh, baik Pak Bos, terima kasih. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, saya juga udah menyiapkan lawyer, kuasa hukum, Pengacara. untuk menyelesaikan masalah ini. Saya dirugikan banyak Pak. Dia rugi apa? Mobil saya dihantam semua, dibakar sama dia ini. Berapa unit Pak? Kalau boleh tahu mobilnya yang dirusak? 3 unit. 3 unit. Itu gimana Pak Lurah coba solusinya? Pak Lurah yang ketua masyarakat, tokoh masyarakat di sini. Masalah kerusakan itu saya malah belum dengar. Belum dengar? Iya. Berarti ini Pak Ustadz ini fitnah? Fitnah. Fitnah ini? Emosi. Fitnah? Lah, maksudnya apa? Saya nuduh saya fitnah. Saya ada buktinya. Maksudnya fitnah gimana? Iya. Saya enggak merusak mobil-mobil, bahkan saya yang dulu teman saya sakiti, kerugian malah ngebalik kick Pak Ustadz, ngada-ngada aja itu Pak Ustadz. Anak buah kamu, Wan Abud. Anak buah kamu. Anak buah saya gimana? Anak buah saya lagi sakit belum sembuh ini. Masih Saya tahu jalannya anak- aja nih, masih inget-inget aja. Gimana? Saya tahu anak buah kamu itu banyak. Nah, kalau anak buah saya itu kalau lebih mana ngerusak mobil Bang Ustadz, mobil apa habis itu namanya saya nggak dengar itu, belum dengar anak-anak itu ngerusak mobil. Ini gara bilang reaksi bapak aja ini kali Pak Ustadz ini. Wah, asal-asal aja ngomong nih Pak Ustadz nih. Haram itu Pak Ustadz. Biasa aja kamu, nggak usah nunjuk-nunjuk kamu. Nggak usah nunjuk-nunjuk kamu, bisa santai nggak ngomong. Sabar Pak Ustadz. Sabar. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kita tenang. Sabar. Oke, sabar Pak. Sabar Pak Ustadz, tenang. Bisa pelan kan ngomongnya. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Pak Ustadz, Kamu nggak selalu boleh ngomongnya kondisi itu, seperti nggak usah ini, kenceng-kenceng kan? kamu. Kita hormati, junjung tinggi, adab etika, attitude ya. Ini di rumah seorang Kimercon, ya, Pak Ustadz. Dia juga tokoh masyarakat juga, ya. Juga dengan tenang, dengan sabar. Nanti juga kita ketemu jalan keluarnya, solusinya, gitu ya. Tadi lanjutkan, mohon Pak Lurah Somad gimana? Ya, masalah kerusakan kan saya belum dengar. Iya. Makanya bisa nggak tahu nih yang benar yang mana, entah fitnah, entah apa. Ini bapak juga. Ini fitnah ini Pak. Jangan emosi dulu. Sebentar. Sabar. Menurut Pak Somad kan, Pak Lurah Somad di satu sisi dia belum mendengar jelas semua kan 100%. Di satu sisi Bapak ini merasa dirugikan, ada tindak kasus penganiayaan. Dan saya dengar tadi di Kimercon, dia tuh udah dirugikan banyak kalau saya lihat, ya kan, mobilnya udah dirusak, udah dihancurin, gitu kan. Bahkan dia dicemarkan nama baik dia kalau dia tabligh ceramah, dihasut, difitnah karena ini haram itu. Saya belum begitu paham untuk masalah ke situ. Cuman saya untuk mengenai aja, menengahi ya. Gimana Kimercon? Coba. Maksudnya apa Pak Letnan nyuruh saya ikut aliran ini aja biar damai? Jalan tengahnya. Maksudnya gimana Pak Letnan? Maksud saya begini, biar masalah ini jangan sampai meruncing, biar jangan sampai kisruh, apalagi gontok-gontokan seperti tadi. Iya. Saya sebagai penegak hukum, jadi alangkah baiknya Pak Ustadz ini ikuti kemauan Pak Ustadz ini, ya, Wan Abud. Jadi supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di satu sisi kedua belah pihak kalau saya lihat ini sama-sama dirugikan. Mending Pak Ustadz ya udah ikut sama Wan Abud aja gitu, daripada ntar saya bawa ke proses ke hukum nanti. Ya kita juga pakai CCTV itu. Saya nggak takut mau gimana caranya, karena perbuatan tidak menyenangkan bertamu ke rumah orang begitu dari kemarin ini Wan Abud ini. Mungkin ada unek-unek lagi Wan Abud tentang saya.
Yang suka menerima amplop yang kamu haram, apa itu maksudnya itu? Emang dia suka sedekah gitu, ngasih anak yatim gitu. Gimana? Nah, gini aja. Gimana? Kalau ibaratnya Pak Ustadz tahu nggak mau ikut bulan abud, nah gini aja, Pak Ustadz, ini rumah udah sedang lah. Udah banyak, udah mewahnya. Nah, langkah baiknya gimana? Saya ini anak bukan ngajak nggak baik, baik. Maaf ya Pak Ustadz ya. Kalau banyak duit, ibaratnya rumah udah mewah, sedikit-sedikit. Nah, warga-warga ditinggalin sama Pak Ustadz, apa yang tidak layak, ibaratnya pinginnya kasih bantuan gitu ya, sedikit-sedikit ya, begitu pinginnya, ya kan? Itu harus begitu. Gimana? Nah, kalau ini saya masuk nih, jadi mungkin kritik dari Wan Abud ini kepada saya, gampang bikin rumah mewah-mewah, sederhana aja. Kalau punya duit jangan ngebagusin rumah mewah-mewah gitu. Ya, peduli sama yang lain gitu. Iya begitu. Udah maaf, bukannya saya sombong. Saya mingguan sedekah ada. Ya maaf ya Pak Ustadz, maaf ini udah bukan saya. ngajarin. Tapi kan menurut Wan Abud tempo hari, ya kan, kalau hal yang seperti Itu kan- dilakukan pasar itu katanya haram, ya kan? Haram ya. Nah, nggak konsisten ini. Waduh. Haram kan? Yatim haram. Nah kayak ini saya ini Baru kepikiran. makanya. Tadi ini kesel nih, lupa Emosi kan, emosi. Gimana ini? Masalah saya sedekah ke fakir miskin, anak yatim, itu kan lana a'maluna walakum amalukum. Masa saya sedekah harus, woi Wan Abud, saya sedekah nih beras 15 kontainer, kan nggak mungkin juga harus laporan sama situ. Itu nggak boleh itu. Nah, Mungkin kamu kesel sama ustadz-ustadz yang ngomong kita harus sedekah ke jamaah, sedekah. iya buktinya mah kagak ada itu sedekah. Urus Tapi- pribadi aja. Ngomong-ngomong sedekah sama yang lain-lain. Sama jamaah. Nah, iya sama jamaah bro. Gimana itu? Saya dengar itu. Tapi ustadznya mewah aja rumahnya. Cuman ngomongnya aja itu sama anak-anak. Gimana itu? Cuma ngomongnya aja itu haram sebetulnya mah, halus. Gini ya, Wan dibuang Abud, sana. gini, jangan salah paham ente. Ya. Tenang Pak. Justru- ada bicaranya coba tuh. Justru saya itu bersedekah, para ustadz, para kiai itu bersedekah. Percaya nggak? Yakin nggak kalau kita itu mau berbagi, mau bersedekah, insya Allah harta kita bakal dijaga, harta kita bakal diraksa dan kita akan diberkahkan. Antum jangan salah paham ketika ada ustadz, ada kiai yang nyuruh sedekah ke para jamaah, kemudian rumahnya mewah, mobil banyak, bukan berarti dia itu nggak pernah sedekah. Justru yang pelit, yang nggak mau sedekah, menggembel seumur umur kayak ente. Nah, Sendal. ente gimana? Ente sendal aja Ini nggak punya berkecukupan. ente. Ini saya udah cukup ini. Makanya ngomong sama Pak Ustadz. Ini begitu takut Pak Ustadz lupa itu. Ente kemana-mana nyeker, Nyeker apa nyeker? nggak kebeli pakai sepatu, sendal. no. Tapi ente bawa mobil, kan linglung ente ini mau tasawuf-tasawufan di zaman sekarang mah wadul, bohong, nggak bisa. Ente jalan kaki kemana-mana tanpa sendal, tapi ente mobilnya Bapak mewah. jangan emosi dulu. Pesantren ente megah, kan itu pencitraan doang. Bapak nggak usah emosi Pak. Nggak usah emosi, tahan aja, sabar. Ini Pak Ustadz. Apalagi Di sini juga saya ini. Sabar Pak, gak usah Pak. Buktinya ini mewah-mewah ini. Saya ngaji aja dulu, enggak di ini apa? Sabar, Pak, Nggak sabar. banyak biaya-biaya Pak Ustadz banyak mobil mewah. Banyak duit. Dari mana itu? sebentar. Diam, awas nih. Nih. Sabar, ya. Apa ini? Apa ini? Hah? Sabar. Kok antum jadi yang emosi? Tadi saya yang emosi ngangkat-ngangkat meja. Gini. Tadi bilang apa? Jangan ketawa, jangan melecehan anak ini, Pak Ustadz. Astagfirullah. Dia merasa tersinggung Pak Ustaz. Iya. Jadi antum menanyakan, Ya. saya beli mobil ngebangun rumah, uang dari mana? Gitu. Nah iya, duduk aja Pak Ustadz di rumah, di mana banyak duit
banyak mobil. Dari mana itu saya? Jangan-jangan ini Uang haram itu. uang haram. Uang haram kali itu. Ambil sana ambil situ. Ya saya duduk aja, nggak kemana-mana, nggak macul, nggak dagang, nggak jadi guru, nggak nyalon dewan, nggak jadi gubernur, tapi uang saya banyak. Ya. Bukan berarti itu uang haram. Ya udah itu tadi saya jelasin. Ya udah duit mah ada aja. Min haitsulah ya. Bohong tuh Pak Ustad. Boleh saya ngedalil, percuma ada juga. Jalan ibarat sama Pak Iya, Ustad. iya percuma saya ngedalil juga, antum nggak akan percaya. Min haitsulah yahtasib, rezeki mah dari mana aja Pak Ustad. Iya dari mana aja, dikenakan diuk. Saya aja ubar-ubar sana sini. Duit susah aja dicarinya. Gimana? Kamu. Pak Ustadz duduk aja, mobil mewah, rumah mewah, bagaimana itu? Bohong Pak Ustadz itu. Jangan-jangan nuyul kali Pak Ustadz. Mungkin begini, antum ini ibadah jalan, sholat jalan, tapi ekonomi susah. Susah. Nyari duit buntang banting, Iya. keringet sampai pantat-pantat, kebool-bool, Nah, tekelang gitu. tai. Keringet nih, pada gatal-gatal, banyak keringet kerja. Sedangkan yang nggak sholat pada kaya gitu. Bukannya nggak sotak nggak kaya, Pak Ustadz duduk aja di rumah mewah, mobil mewah, duit dari mana itu? Haram. Nggak ngerti itu saya duit haram kali itu, ha, Pak Ustadz, ha? Jadi saya ngejelasinnya capek. Pak Lurah, Ini coba aja. sepertinya Iya, Pak Pak Lurah, Lurah ini gimana, mau Pak Lurah? mengatakan unek-unek. Lebih panjang lagi ini permasalahan. Dan Pak Ustadz ikut aja. Nanti Ikut alirannya Nah, Wahabi gitu, ini. ikut. Secara tidak langsung mungkin Pak Ustadz ini sudah menentang ajaran Wan Abud kalau saya simak ya. Karena kan dia juga punya visi dan misi, punya jalan menentukan hidupnya sendiri. Artinya di jalan syariat agama, ya kan? Dia juga pengen menuju kebaikan. Nggak ada salahnya Pak Ustadz. Ya ikut sama dia karena dia juga punya niat dan tujuan baik, bukan begitu? Ya kan? Apalagi ini ada tokoh masyarakat Pak Lurah Somad. Ya secara tidak langsung dia mensupport Wan Abud itu nggak ada salahnya seorang Kimbercon itu ikut dengan Wan Abud. Bagaimana? Jadi Pak Letnan dan Pak Lurah tetap pada pendirian kalian untuk supaya damai, sejahtera, sentosa, masuk surga. Betul. Saya harus ikut Wan Abud. Betul. Apakah saya mau ikut atau enggak nanti saya jawabnya ya. Cuman saya ingin menjawab unek-unek dia nih. Tadi dia bilang kan saya duit dari mana? Betul. Mobil banyak, rumah mewah, tanah di mana-mana ya. Betul. Jadi begini, saya kan pelestari ilmu hikmah. Banyak tamu yang datang ke sini. Banyak yang sering ngasih saya uang, baik dalam amplop ataupun nggak dalam amplop. Tapi saya nggak pernah naktor sepeser pun. Misalkan ada kontraktor dari waskita datang ke saya mau menang tender, saya doain. Kadang-kadang saya dikasih geblek 100 juta. Kan min haitsulah yahtasib. Nah mungkin Pak Wan Abud ini mengharamkan itu, disangkanya saya menjual agama, haram makanya dia gitu. Haram dari mana? Nah, itu. Maksud Wan Abud itu Begitu. seperti itu. Kirain mah Pak Ustadz jual agama, jual ilmu agama, Haram itu. Itu haram itu Pak Saya nggak, Ustadz. sudah saya katakan, saya ini nggak menjual agama. Kadang-kadang tamu datang ke sini nggak punya duit, malah saya yang ngongkosin. Dengar-dengar juga Bapak Kimbercon jual jimat-jimat segala. Jual jimat, sebenarnya bukan jimat. Apa itu? Itu Seperti hanya apa? pelantara media syariat. Gitu. Maksudnya saya dukun santet gitu. Enggak, kalau jual jimat-jimat itu nggak boleh sebetulnya Pak Ustadz, haram. Iya. Jual jimat haram itu, jual jimat itu. Dan Musik maaf Pak, saya juga suka melihat di media sosial Pak ya. Oh, iya, Seorang iya. Kimbercon ini emang sangat sakti. Oh iya. Dia bisa menyembuhkan. Dia kan selalu pamer-pamer harta, mobil dan rumahnya juga di mana-mana gitu kan. Kalau saya lihat dan simak, walaupun maaf saya non muslim ya. Iya. Saya belum begitu paham, tapi saya juga bisa memahami sedikit. Nah, itu sebenarnya itu kayak apa ilmu laduni begitu, dia bisa mukul orang dari jarak jauh ya kan begitu ya.
terus bisa dia nyembuhin, bisa dia orang bikin sakit gitu kan, bisa sembuh lagi. Itu kayaknya ilmu setan itu kayaknya Pak ya. Iya itu kali. Setan dari mana? Pak Letnan hati-hati. Ilmu setan ini. Pak Ustadz ini nih. Mulut Bapak nanti Kalau saya sobek. Enggak, saya kan melihat fakta di media sosial Bapak itu emang udah viral banget. Ini. Seorang kimat kan viral banget. Pak Ustadz ini. Iya dari jauh bisa menimbulkan. Ingat sifat Apa setan. itu? Ilmu apa itu? Sifat setan dari dulu nggak ada yang namanya membantu. Yang namanya setan mah berbuat salah terus. Lah saya kan membantu orang. Minta duit enggak seikhlasnya, dikasih syukur enggak ya udah. Justru saya kan lagi meluruskan Pak Ustadz di sini. Di satu sisi Pak Ustadz itu kan berbuat hal seperti itu kan, apalagi ini dia paham agama nih. Ya kan tahu itu, paham agama, tahu hadis, tahu dalil. Saya paham agama itu ilmu yang Pak Ustadz Banyak kitab-kitabnya dia. banyak gini itu orang pada sakit, orang pada sembuh itu kayak ajaib itu ya. Ini itu muslim haram itu Pak Ustad. Itu bukan ajaib. Sesat itu ajaib, sesat lebih ajaib, sesat itu otaknya. Ini hatinya. jadi begini Pak Lurah, Bapak semuanya. Ini kan sebenarnya masalah furu aja, masalah pemahaman aja. Beda pemahaman aja, antum muslim, aneh muslim. Antum mengharamkan ini terserah antum. Mending kita bawa aja, kita laporin aja yuk. Yuk. Udah Ustaz gimana caranya? Iya, laporin aja ini. Ini sudah Maksudnya mau dibawa kemana saya? Enggak, lebih baik Kimerjan ini ikut sama saya ke kantor. Nah begitu, ikut sama saya aja itu. Gimana itu? Mau? Dibawa kemana? Ya, Ikut aja sini dekat, nggak kebawa kemana-mana, nggak kebawa-bawa lah kemana-mana mah. soalnya ini Pak Ustadz kalau saya perhatikan dari penjelasan dari Pak Ustadz, ini udah mulai menyimpang ini. Udah mulai menyimpang. Nah, iya ini Walaupun menyimpang saya non muslim ya, walaupun saya non muslim. Di satu sisi Pak Ustadz ini kan dia menjual produk-produk seperti itu, betul nggak? Begitu. Jimat-jimat itu dia agama kami juga nggak ada. Saya siap dibawa kemana aja. Saya patah-patahin jeruji besi sekalian. Saya makan baja-bajanya. Cuman kan harus jelas mau dibawa kemana saya. Nah ini nih orang Ini yang belum udah paham mengerti ini. nih, Belum iya. paham nih. Timbulnya emosi banyak setannya ini kali ya. Nah ini sekarang ya. hah? Bisa tenang nggak? Apalagi? Gimana itu? Apalagi? Menurut ente haram Apa ikut nerima aja? amplop. Nah, haram. Nerima amplop haram menjual agama. Nah itu tahu haram. Ya sudah, jangan dilakuin sama ente. Dalil itu ada yang binafsi untuk diri kamu sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Gitu loh. Paham nggak? Kamu ngajinya di mana saya tanya? Saya nggak ngaji itu ya dalam Dapat ilham. Dapat ilham pemikiran aja. pikiran sendiri aja. Banyak Pak Ustadz ngaji tungtungnya air gini lah. Nggak benar. Bagaimana yang nggak benar gitu maksud Pak Ustadz itu. Ya. Man ta'alama labis sayhun pasayhus syaiton. Barang siapa orang yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Wajar kamu otaknya kayak setan. Antum kesinggung. Belajarnya jangan dari pemikiran sendiri aja. Antum kesinggung ini. Ya Ustadz bicara anak 98 bagaimana jadi jubah bebas. Mana nih ya? Gimana ini? Slow. Gini. Tenang Wan. Gini. Gimana ya? Enggak. Saya gini, sebenarnya Pak. bisa Gini, menyelesaikan Pak masalah Ustadz. ini sendiri. Makanya saya tadi udah ngasih solusi. Ya kan jalan tengahnya, jalan keluarnya. Jadi Pak Ustadz, maaf nih, saya secara pribadi bukannya menyogok apa gimana ya ke Pak Ustadz ya. Untuk meredakan situasi yang sekarang memanas ini, Ya. lebih baik Pak Ustadz ya nggak ada salahnya ikut ke Wan Abud daripada antara saya BAP ini naikin perkara ini, soalnya Pak Ustadz ini udah benar-benar menyimpang ini. Udah. Saya gini aja Pak ya. Nah, menyimpang tuh. Saya siap ikut ini orang. Kita nggak usah bicara dalil ya, nggak usah bicara ayat, nggak usah bicara hadis. Kita main logika aja. Ayo main logika sama saya berdua. Kalian saksinya ya. Saya akan menausiahi kalian nih. Ayo, apa yang nggak masuk akal? Orang yang sudah mati nggak mungkin bisa nerima pahala doa. Nah, itu yang ziarah-ziarah kubur. Yang sudah mati aja gitu.
Saya coba buka pikiran Anda. Anda dulu ada nggak di alam dunia ini? Ada nggak dulu? Ini lagi di alam dunia. Dulunya ada nggak? Dulunya ada nggak Anda? Ada gitu. Ada apa? Jangan kali. Ada lah. Kamu dulu ada nggak? Di alam dunia dulu Ada. nggak Kamu? ada. Nah, Terus? kamu kan dulu nggak ada, ya. Entah kamu tuh dulu di mana nggak tahu, ya kan? Benar. Sekarang ada nggak kamu? Ada. Ada lantaran ada orang tua kamu Ada. yang melahirkan kamu. Iya. Awalnya kan nggak ada. Nggak ada awalnya emangnya. Nah, Allah itu yang ngadain kamu dari kamu ada, ya kan? Bener nggak? Iya. Dari kamu yang nggak ada jadi ada, bener nggak? Ya benar. Sekarang mayit itu emang hakikatnya mah ya jasadnya nggak ada nih, mayit udah meninggal, tapi mereka ada. Paham nggak? Kuasa Allah, jangankan mayat yang sudah dikubur bisa nerima pahala doa, kamu aja dulunya nggak ada bisa ada, bener nggak? Masuk akal nggak? Nah, begitu Pak Ustadz. Gimana lagi? Nah, Pak Ustadz ini bicara ya kan, selalu Pak Ustadz jago ibaratnya baca Hadis. dulu ibaratnya Allah kasih yang melahirkan itu, ya kan? Nah, baca itunya. Intinya ini anak Pak Ustadz ajak anak nggak mau, apa Pak Ustadz itu yakin itu? Pak Ustadz itu yakin itu? Pak Ustadz itu yakin itu? Yakin apa? Nah, Pak Ustadznya lah Maksudnya gimana Pak Lurah? tinggal Diluruskan. pikiran aja itu. Maksudnya gimana itu Pak? Jadi maksud Wan Abud begini mungkin ya. Jadi ini sudah punya keyakinan apapun resikonya. Jadi konsekuensinya ketika dia mengajak jamaah mau perorangan apa satu kampung, satu kelurahan bahkan sekalipun. Jadi ini udah yakin belum? Udah pas belum hatinya? Jangan sampai ada keraguan. Di satu sisi kan dia ini punya hati yang pas gitu, nggak ada keraguan hati dia. Jadi meyakinkan bahwa dia tuh jalan alirannya yang benar. Gitu. Ketimbang Pak Ustadz yang menyimpang. Maaf, agak mungkin sesat apa bagaimana mungkin kan? Nah, Apalagi sesat ini, saya, kali. kan saya dari awal juga udah mengerti. dari awal saya udah bilang, ini kan masalah keyakinan yang nggak bisa digoyangkan oleh apapun. Entah saya yang belum dapat hidayah, entah Wan Abud yang belum dapat hidayah. Itu masalah tahlil. Kamu punya pendapat orang yang sudah mati nggak mungkin bangkit lagi. Lah orang kamu juga dulunya nggak ada, sekarang ada. Ya, Itu gampang bagi Gusti Allah. Buka kitab-kitab tauhid. nah itu mah udah. Saya bacakan. Hah? Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lun kullu mumkini wa tarkihi. Nah, bagi saya itu bisa Pak Ustadz baca kitab-kitab ama anak itu halal bagi anak. Kalau itu mah udah dia ada di atas anak itu mah. Kita antum, saya aneh-aneh bukan merendahkan ilmu antum. Udah kita jangan bicara dalil lah, jauh kemana-mana maksud saya. Sekarang gini aja, logika yang tadi masuk nggak? Ya boleh itu. Ya. Masuk. Betul? Betul. Masuk. Nah, ya sudah. Apalagi yang kita main logika aja. Jadi Wan Abud ini masih tetap dalam keyakinan Wan Abud mau ngajak Pak Ustadz. Iya, ini tetapi Gimana Pak percaya. Lurah? Aduh, maaf Pak Lurah. percaya gimana? Gimana? Wan Abud ini percaya tadi sama Ya, pendapat saya gimana? Mulai terbuka belum, dapat hidayah belum nih? Hatinya Yang udah. dia jelaskan tadi. Anda mau membantah apa Mau taslim? ikut Pak Ustadz apa emang Pak Ustadz harus ngikut Wan Abud? Gimana ini ya? Ya teman-teman saya gimana itu? Pak, Mau enggak? nih, antum kan manusia. Nah. Manusia mah terbatas. Bener nggak? Jadi antum itu percaya sama hal-hal goib itu nggak mesti harus dilihat oleh mata kita. Bapak percaya adanya surga? Saya tanya.
Sekarang saya tanya, Bapak percaya adanya surga? Percaya nggak adanya surga? Percaya. Percaya adanya Iya, surga. percaya. Tapi antum pernah melihat nggak surga? Belum Pernah. lihat. Antum percaya neraka? Percaya. Percaya ada. Tapi antum belum pernah melihat neraka, betul? Belum. Nah, justru itulah kita itu untuk yakin dan percaya nggak mesti dilihat. Antum percaya adanya Nabi? Percaya kan adanya Nabi Muhammad? Percaya nggak? Percaya, iya. Tapi antum belum pernah kan melihat Nabi Muhammad? Belum. Nah, itu percaya hal-hal goib itu tidak harus terlihat oleh mata kepala kita, lantaran kita mah penglihatan manusia ada batasnya. Andai kata Anda saat ini diperlihatkan surganya Allah, pasti Anda hidup di alam dunia nggak tenang. Lantaran kesengsem isi surga itu bau bidadari yang sangat cantik banyak. Perempuan-perempuan di Indonesia mah di dunia itu nggak ada apa-apanya, bangun tidur juga bau ababnya, bau jigong. Tapi bidadari di surga, ludahnya aja gurih sedap. Nah, bau kali itu. Bidadari surga Bener. meludah ke lautan, jebret, itu satu lautan rasanya enak. Andai kata Anda saat ini diperlihatkan surga oleh Gusti Allah, Anda hidup di dunia nggak akan tenang. Sholat juga nggak tenang, kerja nggak tenang, kesana sini nggak tenang, lantaran kesengsem pengen masuk surga. Pasti Anda kerjanya setiap hari zikir Allah, salawatan, sallallahu ala Muhammad. Anda nggak bakalan mau kerja, Anda nggak mau beradaptasi dengan manusia, Anda maunya zikir aja. Lantaran Anda kesengsem ingin masuk surga. Kalau Anda diperlihatkan surga, sekarang andai kata Gusti Allah memperlihatkan neraka, Anda hidup di dunia ini tuh nggak akan tenang. Anda takut keluar rumah, takut melihat orang, takut lantaran takut berdosa, kerja juga nggak mau, ibadah aja lantaran di neraka panas, bener nggak? Jadi akhirnya ibadah aja. Nah, justru tidak diperlihatkan untuk saat ini surga dan neraka, tujuannya itu supaya kita itu bineka tunggal ika, supaya ada kehidupan yang kondusif. Benar itu, benar. Benar Barula. Menurut Bang Abud katanya ajaran Anda yang mencabut nyawa manusia siapa, saya tanya? Ajaran Anda katanya ini ahli surga. Ajaran anak itu. Ana mau nanya sama ente tahu nggak yang nyabut nyawa manusia punya keyakinan siapa? Malaikat siapa yang mencabut nyawa manusia? Malaikat Ijroil, tugasnya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Andai kata Anda saat ini diperlihatkan oleh Allah kepada malaikat Ijroil, hidup Anda ini nggak bakal tenang, takut Anda. Kenapa begini aja? Yang ngerti dikit-dikit, makanya belajarnya jangan Quran Anda terjemah Anda baca, harus pakai guru yang salafus soleh. Sekarang kembali ke tahlil, doa nggak nyampe. Kamu kan nggak tahu. Yang maha mengetahui siapa? Gusti Allah. Mau nyampe nggak nyampe, toh selagi itu berbuat baik, baca Quran emang nggak baik? Baca tahlil emang nggak baik? Baik. Baca salawat emang nggak baik? Baik. Apa begini aja? Ya baik, kata Pak Ustadz ya baik. Iya emang baik. Menurut Anda? Nah, justru saya punya keyakinan pahala mau itu sedekah atau doa itu nyampe ke sohibul mait. Apalagi di ajaran kita ada atakah kubro, atakah sugro. Atakah kubro, barang siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali, bebas dari api neraka, bebas dari siksaannya. Ada atakrah sugro, baca la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kita punya 600.000 la ilaha illallah zikir, bebas kita dari neraka. Makanya kita itu ketika hidup di alam dunia nyicil banyak-banyak la ilaha illallah, gitu. Paham? Jadi gimana? Paham dikit-dikit. Antum berkeyakinan dengan Wan Abud sendiri,
dengan yang setelah dijelaskan sama Pak Ustadz Kimercon itu bagaimana? Mau Antum gimana? daripada sering nyebut bid'ah, haram, mending baca la ilaha illallah. Niat ibadah, insya Allah dapat pahala. Kita nanti ada bekal kita di alam kubur. Kulu labjin lahu labjul jalalah bahwa jikrun kulama kasarol labju kasarol ajru. Setiap lapat di dalamnya ada kata Allah bahwa jikrun itu namanya jikril. Kulama kasarol labju, semakin banyak kita membaca zikir Allah kasarol ajru, semakin banyak kita dapat pahala. Daripada ngomong bid'ah mah nggak ada. Banyak rezeki kali itu ya Pak ya. Iya, nggak ada pahalanya. Makanya ilmu hikmah itu kan zikir isinya. Meskipun ngedoain orang, tapi kan kita ada nilai ibadahnya, zikir. Daripada antum bid'ah nggak ada beresnya. Mengerti? Gimana bro? Paham ya? Hah? Apa bapak tetap ngeyel aja yang sudah dijelaskan sama Kimercon? Udahlah namanya ini. Bapak tetap ngeyel aja. Belum puas lagi, masih banyak saya kitab itu udah di kepala saya. Maaf, saya bukan sombong. Nah, Ini dia. gimana ini? Saya sombong wajar. Ada ilmunya. Kitab udah di sini semua. Kalau yang udah ada ilmunya, saya itu lupa tadi mas, saya itu marah-marah kenceng. Nih saya yang ada ilmu. Yang nggak ada ilmunya nggak usah marah-marah sebetulnya sama Pak Ustadz. Gimana itu? Justru ya, takabur ma'al mutakabir bahwa sodakoh. Sombong sama orang sombong bahwa sodakoh, maka hukumnya sedekah. Saya juga sama ulama kiai yang benar-benar sama guru mah saya ngeri, saya nggak berani ngomong keras sama guru saya, sama alim ulama. Sama antum yang takabur seperti ini, takabur ma'al mutakabir bahwa sodakoh. Nah ini bagaimana? Selalu bertentangan dengan Wan Abud. Ya. Itu ada keterangan. Ini nunjuk kong abud ini. Bisa orang sedekah ini. Sombong sama orang yang sombong sedekah. Kan udah saya bilangin sama guru saya mah saya ampun nggak berani ngomong juga, pelan nunduk saya. Nggih, muhun tuh. Nanti ada pelajarannya, ada itu, makanya pesantren. Gitu. Nggak gini. Jarah taslim Anda ya, antum taslim ya sama saya ya. Masalah apa lagi yang saat ini bikin antum yakin pahalanya nggak nyampe, yang dibidah-bidahkan apa lagi? Maulid Nabi, nggak ada dari sononya peringatan Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi. Mending mondok aja mah aneh. Gimana itu? Jadi murid aneh antum. Mondok itu mungkin kayaknya kayak pesantren gitu, menimba ilmu di Ustadz Kimercon gitu. Tapi kan Bapak tetap keyakinan dalam syariat agama Bapak ya. Nah, iya. Ajaran apa? Jadi gimana kalau Bapak misalkan ini tadi udah dijelaskan sama seorang Kimercon ini ya. Iya. Jadi apakah Wan Abud ini mau mengikutin ajaran Kimercon apa gimana? Belum puas. Kan menurut Anda katanya Kimercon kita suruh ke situ. Alirannya. Iya. Sekarang mungkin ya kan, makanya saya kalau debat sama dia ini nggak imbang gitu. Mungkin ini kan forumnya ngaji aja udah kita. Bapak ini sebagai anak muridnya Wan Abud ingin bertanya sama saya, silakan. Yang menjadi unek-unek. Pak Lurah juga silakan nanya. Apa sama saya? Bapak selama Saya ini babul ilmi, pintunya ilmu. Semua ada ilmu di saya. Ini bukan sombong. Coba, sombong sama kalian, orang harus sombong sedekah. Pertanyakan coba sama Bapak. Dengan kejadian kemarin. Ngomong benar nih, Kang Abud tepat. Saya begini aja Pak ya. Ya, siap. Kemarin itu kan saya kejadian, berarti kan ini nuntut itu. Dia kan pasti kan nuntut sama ini. Nggak terima ini Bapak ini. Saya nggak terima Pak. Masalah pemukulannya. Iya. Oh. Tolong Pak Ustadz, tolong dijelaskan ini. Ini banyak simpang siur sekali ini. Sebenarnya masalah pemukulan itu kan nggak fisik. Bener nggak? Ada emang saya ngegebuk kaki itu enggak kan? Bener nggak? Walaupun tidak fisik, tapi kan kalau menurut hukum, maaf Pak Ustadz ya, ini udah ada barang bukti gitu. Itu hanya bela diri. Bela diri? Bela diri panjang itu kalau dijelasin. Panjang. Bahkan menjaga nyawa itu syahid.
Terus gimana Bang? Apa lagi? Pak Lurah silakan. Gimana nih Bang Abud? Ya gimana Pak Lurah aja lah itu. Oh, maksud Wan Abud gini, kamu masih penasaran sama saya? Kamu mau pergi ke dukun, mau adu ilmu sama saya gitu? Buktikan aja gitu. Tolong Kalau buktikan. mau adu ilmu, menang ilmu Pak Ustadz nih, buktikan aja lah sama Pak Ustadz. Buktikan apa ini maksudnya? Ilmu lagi. Suruh lawan dukun dia. Suruh lawan dukun nih kali ya. Lawan dukun mau kapan? Sekarang. Dukunnya diundang ke sini, gitu, buat ngehajar kamu. Ih, haram itu, nggak usah pakai dukun. Itu maunya kayak gimana? Takut saya ini. Pembuktian yang kayak gimana lagi? Dia kan tidak percaya dengan ilmu hikmat dan laduni. Nah, itu kan jadi jarak jauh tanpa menyentuh fisiknya. Itu udah saya buktiin kemarin tuh, Betul. ketengkorak Jadi dia Harmjana pengen itu. membuktikan seorang Kim Merchant bisa menaklukkan dukun apa enggak. Sedangkan dukun kan di mata masyarakat Udah sering saya buktikan. Sudah? Kemarin juga anak buah antum sudah saya buktikan. Gitu. Terus mau apa lagi? Ya kamu mau apa lagi? Ini rumah saya. Saya mah 24 jam saya mah. Takut ada pertanyaan-pertanyaan. Udah, temennya dulu. Tanya anak berona. Rokok. Haram, ngerokok dulu. Ini lagi. Rokok nggak apa-apa. Benar. Kalau saya ngerokok boleh? Ya nggak apa-apa, saya Nggak apa-apa. melarang Saya kan- orang lain. Iya. Ya, mangga. Oh, Ustaz, dia saya rokok dibolehin ngerokok karena non muslim. Muslim dia itu. Nih. Maaf, Pak Ustadz ya, saya ngerokok dulu. Oh, iya, Kebetulan silakan. rokok saya ketinggalan di mobil tadi. Hmm. Wah, apa ya? Pak Lurah, taruh. Apalagi keinginan Wan Abud? Gerbek dukun. Ya gini aja. Gimana? Kalau Pak Ustadz dia pingin ngebayang dukun ya apa-apalah. Ditantang Ikut. gitu, Pak Ustadz. Ditantang gitu. Gitu. Pengen pembuktian. 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 Iya. Tapi tadi saya dengar Pak Ustadz katanya mau ikut Wan Abud. Kapannya itu? Kira-kira kapan itu? Ya, Dengan- sampai dengan- kapanpun dengan kayaknya saya syarat. punya keyakinan nggak akan ikut aliran dia. Orang dia aja nggak bisa membantah apa yang saya ucapkan tadi. Oh nanti lebih panjang lagi urusannya gitu. Ya nggak masalah, kita nggak takut mau dibawain preman, mau dibawain anggota-anggota kamu 7 kontainer, nggak takut saya. Maaf, bukan sombong. Dari kemarin juga saya sendiri belum manggil siapa-siapa. Ya udah kalau gitu mah Pak Ustadz. Mending adu panco aja kita. Adu panco, ayo siap panco. Cukup? Belum? Ya belum, ntar aja. Mau Ayo. rokok dulu. Hadirkan lagi. Apa lagi yang mau ngedebat sama Gimana, saya? Pak? Gimana ini solusinya nih? Oh ini. Ya. Yang tadi kan kalau kita dengar-dengar nih ya, sepertinya kan mukul dari jarak jauh, Mukul Iya. dari jarak jauh, kan seperti sesat gitu Pak. sesat. Iya. Terus gimana ya? Masalah bid'ah ini ya. Ya, ini masalah bid'ah ya. Saya mungkin cuma 75%, belum 100% bisa memahami ya. Tapi saya juga berkeyakinan ini. Itu yang namanya bid'ah itu. Saya sedikit-sedikit kan suka lihat-lihat baca kitab-kitab gitu kan. Justru ini Pak Ustadz ini sudah mulai menyimpang ini. Tapi dari sosok dan perform penampilan Pak Ustadz ini emang sangat meyakinkan. Dia sakti. Apalagi beredar viral nama seorang Kim Merchant, ya kan, sakti dia, bisa menyembuhkan, ya kan, bisa pengobatan, dia spiritual yang handal. Tapi maaf Pak Ustadz ya, ini kan kita lagi sharing. Jujur terus aja Pak Ustadz ini udah sedikit melenceng gitu kan, keluar dari gitu. syariat. Itu namanya bid'ah, saya juga udah mulai paham. Itu yang berlebih-lebihan, bukan begitu kan? Nah, ya Sekarang begitu. gini, saya jawabnya pakai bahasa Sundanya. Aisyah tegablek duit jeung meuli rokok ulah ngaharamkeun ke rokok, ngomong bae tegablek duit. Aisyah teu bisa eta ngeluarkeun ilmu mental-mental atuh ulah ngaharamkeun kana eta perkara. Coba tolong jelasin. Artinya begini, kalau kita nggak mampu beli rokok, ya udah bilang aja nggak punya duit buat beli rokok. Maaf Pak, Nggak usah saya bilang ketinggalan nggak tadi. usah bilang haram. Mau irit aja udah gitu.
kebetulan memang rokok saya ada ketinggalan di mobil Pak tadi Pak. Ini urgent Pak. Masalah rokok ini. Ya. Apa ini? Gimana? Pak Ustadz sendiri kan dia ngerokok, kata Wan Abud ini haram ini. Haram nggak punya duit, tahu kali Ya haram juga berarti buat diri ente. Jangan maksain, jangan sampai maling. Yang diharamkan itu ngerokok, duitnya hasil Iya. maling itu. Ustaz. Haram ngerokok kalau duitnya hasil maling. Makanya fikih diatur, ada tafsil. Wan ngerti masalah tafsir begitu, udah paham? Paham dikit-dikit. Paham. Apalagi dia paham Pak Ustadz. Makanya dari ayat Al-Qur'an Tolong jelaskan. itu ada tafsirnya. Menurut mufassirin, ahli tafsir, ahli fuqaha, asbabun nuzulnya, wajah munasabah ayatnya. Jadi kita kalau mau mempelajari agama jangan Quran dan terjemahan, sasar. Man pasoro Quran biro'i, barang siapa orang yang menafsirkan Al-Quran menurut otaknya aja, siap-siap aja nyetor perut di neraka. Makanya pesantren. Gimana nih? Saya dengar mah ahli surga nih. Ahli surga. Iya. Kenapa Anda punya keyakinan Anda ini ahli surga? Kokok beluk dina tangkil. Ahli surga. Termasuk Bapak juga ahli surga. Hayang itil. Ahli surga kata. Orang suci punya benar. keyakinan surga gimana? Begini, semua juga Pak Ustadz, kalau masuk surga itu ingin masuk surga, ingin orang suci. Orang bodoh aja pengen masuk surga Pak Ustadz, orang bangun kebo aja pengen masuk surga, bukan begitu? Ya kan? Iya. Iya. Mana ada orang yang masuk neraka? Ya kan? Masuk surga itu Ada apanya? ya berkat Rahman Rahimnya Gusti Allah itu panjang nanti penjabarannya. Nah itu seharusnya nggak kasihan dari tadi sama saya sama anam tuh itu diajak sana sini nggak mau. Gimana itu Pak Ustadz? Oh dia udah mentang-mentang. Fahkum bizohir walatahkum bisaroir. Oh Pak Ustadz bisa aja lah ngomong. Fahkum bizohir walatahkum bisaroir. Menghukumi perkara itu kita lihat zohirnya aja. Ya zohirnya Anda kayak begini. Wah, apa Wan Abud kesinggung nggak nih? Nih Pak Ustadz. Bisa aja ngomong, jangan emosi, Pak. melecehkan saya ini. Jangan emosi Pak. Waduh, Enggak gini gimana aja, ini? gini. Sabar. Tetap antum nggak mau ikut jangan jadi murid deh, jadi sahabat aneh aja. Mau nggak jadi Nggak sahabat mau aneh? lah. Dia selalu bertentangan. Alasannya Pak. apa? Nggak ada apa-apa. Tidak sealiran ya mungkin. Begitu. Iya ini. Oh, kecuali Kim Mercon ikut. Nah kecuali ikut aliran. Nih, Waduh, misalkan aneh sekarang ikut aliran ente, aneh mau dibawa kemana? Nggak bawa kemana-mana. Mau diajarin ilmu Anak gitu ya? mau Ngajarin solusi aneh. aja. Oh, ngajarin aneh gitu. Bukan ngajarin anak. Saya mau solusi aja anak. Sama Ya ente. sama aja antum ikut saya, kita sharing-sharing sambil ngopi. Kadang-kadang ilmu itu turunnya rahmat itu nggak lagi ngaji. Udah jelas di pengajian mah, udah jelas di majelis taklim. Kadang-kadang lagi ngojek turun hidayah. Iya kan tadi. Lagi meropil, esek turun hidayah. Bukan tadi anak Pak Ustadz dulu menyakitin teman saya ajak aja ikut ini nggak mau Pak Ustadz. Sekarang gini. Gimana namanya ngaku-ngaku Pak Ustadz? Gimana? Kalau antum ngajak saya ikut aliran antum karena saya sudah melukai Nah begitu. anak murid antum. Sekarang gini aja, aneh minta maaf sama murid antum. Aneh khilaf. Ya, al insanu Diterima nggak mal itu? khotoya wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya minta maaf tapi untuk ikut aliran saya nggak ingin. Saya tidak minat. Pak Ustadz minta maaf diterima nggak? Daripada ikut aliran Enggak. ente, aneh lebih baik ikut aliran listrik. Ini Pak Ustadz gimana ini? Susah ini. Dibilang Inginnya menang sendiri aja ini. Udah Wah, gini aja gini Gini gimana? Wan Abud. Tenang Pak, sabar. Pusing saya. Pusing ini Pak Ustadz nih. Susah. Nggak mau dikerja sama. Jangan ketawa-tawa melecehan saya ini Pak Ustadz. Ya saya bukan melecehkan Pak. Gini. Gimana Pak Lurah? Pak Lurah, Nih, Pak coba Lurah, nih, kata-kata lu. Coba pendapat Pak Lurah
solusi Pak Lurah kan suruh saya ikut aja. Nah. Selain itu Pak Lurah ada nggak solusi jalan tengahnya? Siapa tahu aja Pak Lurah yang bisa. Siapa tahu kan sudah kenal dekat sama Wan Abud ini, udah tahu kehidupan keseharian. Iya, jangan-jangan ini dari rumah sakit jiwa kabur gitu. Gimana ini? Tanggapan Pak Lurah? Tenang Pak. Biar ini sabar. Masuk jiwa ini Sabar. Pak. Sabar, Pak. Stres ini Pak. Sabar. Gimana Pak Lurah? Gimana Pak Lurah? Pak Lurah coba tolong dijelaskan biar jangan terjadi kesalahpahaman dan suasananya makin memanas ini. Coba gimana solusinya? Ya, Pak Lurah yang lebih dekat dengan dia kan. Kalau masalah deket sih enggak, namanya kamu kan ada jauh. Cuma ada tahu aja sedikit. Ya gitu, maksudnya kan itu satu minta pertanggungjawaban. Iya, terus? Itu juga maksudnya ngotot aja ke saya. Iya, kan sekarang udah sembuh. Iya. Misalkan mau ke rumah sakit, ayo saya antar, saya biayain. Kalau mau dibawa ke tukang urut, ya kita diurut gitu. Kan udah saya sembuhin. Jadi mungkin maksud Wan Abud ini karena Pak Lurah sudah Ki Merton sudah merugikan dari santrinya Wan Abud, ya kan, nggak usah dibayar, nggak usah ini, yang penting hutang balas budi aja gitu ya. Budi. Ya balas budi, ya kan, biar jangan ada dendam di antara Pak Ustadz dan Wan Abud. Pak Ustadz ini ikut sama Wan Abud. Betul, bukan begitu gitu. maksudnya. Nah, kalau saya simak, ini, Pak. nah itu kan benar kan apa yang saya ucapkan. Saya cuma menyimak aja dari onak-onak saya ini sepertinya mengarah ke situ Wan Abud itu. Masalah tadi itu kan udah saya bilang. Gimana kalau ini kan udah ada sejadah nih. Gimana kalau kita sholat isya berjamaah dulu? Dia mah haram nih, nggak mau sholat berjamaah katanya, ria, pamer katanya, sholat berjamaah katanya. Sholat gimana itu sholat? Berjamaah. Mengajak-ajak berjamaah haram. Tuh pamer ria ya. Pamer ya. Dia dikit-dikit begitu. Sholat pakai Ini sejarah untuk meluruskan pemahamannya. Ini butuh proses lama, ini harus belajar. Sebenarnya ini Wan Abud cerdas. Terlalu ambisi gitu, terlalu fanatik. Lambat laun kalau mau mondok sama saya di sini atau di pesantren-pesantren Salafi, insya Allah Wan Abud hidayah, ini urusan hidayah mah susah meskipun saya todong pakai golok nih. Tetap hidayah mah susah. Mau nggak mau kan? Nggak mau lah. Kayak Pak Lurah misalkan, Pak Lurah nggak mau sholat nih, susah. Hidayah itu mah susah, disuruh juga kayak gimana nggak bisa. Saya todong pakai golok, sholat kamu, tapi kalau belum dapat hidayah mah dia lebih baik ditusuk. Hidayah mah susah. Kayak orang main judi susah. Jadi Wan Abud lebih baik mati ketimbang ikut Ki Merton. Saya nggak maksa Wan Abud juga sih. Betul. Tapi, artinya dia punya pendirian dengan sendiri. Iya, intinya begini dah, jalan tengahnya mah. Wan Abud udah sekarang mah hidup masing-masing aja. Kalau emang nggak sefrekuensi sama saya, gitu. Dakwahnya jangan di tempat saya. Cari tempat yang emang satu frekuensi sama antum. Mau saya rumah mewah, mobil banyak, ngerokok, tahlil, ziarah, itu terserah saya. Merasa Gitu. terganggu nggak ketika dia menyebar luaskan syariat agama? Merasa terganggu Wan Abud? Merasa terganggu karena merasa tersaingi. Iya. Sekarang saya tanya, mungkin kamu ada dendam pribadi sama saya ini, Wan Abud? Bukan salah dendam pribadi. Kita baru kenal kan ya? Permasalahannya begini. Gimana? Masalahnya mengeluarkan ilmu agama-agamanya, amanat nasihat Pak Ustadz ama Bang Abud. Nah, saya udah ada di sini. Nah, Pak Ustadz, terus? Pak Ustadz nih, udah ada di sini. Cuman tadi itu teman-teman saya ini dulu belum terbalas. Pak Ustadz itu saya masih Dendam. ini pusing. Jadi gini, ini. Pak Letnan dan Pak Lurah, saya bisa ngebungkem ini mulut orang, tapi kan nanti ketika sadar dia bakal begini lagi, percuma. Kayak Bapak maaf ya, kemarin udah saya hajar sampai stroke. Tapi sekarang sudah sembuh Pak? Udah sembuh mah tetap nyerang saya lagi gitu, nggak ada ujungnya ini, kecuali hidayah ini. Mungkin saya kurang sedekah, saya juga lagi mencari
kenapa kok hidup saya ini selalu ada yang menentang gitu. Mungkin saya kurang zakat, kurang bener ngitung zakatnya, entah saya masih punya hutang sama orang. Ini PR saya ini Wan Abud. Enggak juga, saya enggak benci sama Wan Abud, enggak saya. Justru saya sayang kasihan sama Wan Abud, tapi Wan Abud ini nyerang saya terus. Gitu. Ya, begini. Gimana coba? Gimana? Pak Ustadz, saya punya dendam dikarenakan teman saya dulu disakitin dihidupin itu saya marah itu sebetulnya dikarenakan Pak Ustadz itu nggak mau ikut Wan Abud, nggak mau itu. Sekarang gini, selain ikut Wan Abud supaya saya dimaafkan, supaya antum nggak ada dendam sama aneh apa? Antum mau saya kasih mobil? Nggak mau. Ya, terus apa? Pak Ustadz ingin ikut sama anak Bang Abud itu, pinginnya itu. Nah itu gitu Pak Lurah, masalahnya kan di situ. Saya itu Ya, harus ya, ikut beneran. aja. Ya. Nyesel saya patahin kemarin kakinya itu. Jadi gimana Pak Lurah? Bisa aja ini alibinya ini Wan Abud ini. Coba tolong jelaskan Pak Lurah. Ini rada bingung ya. Iya, rada bingung, emang rada liur. Gimana ya? Ini satu kekeh pengen ini ya. Kimerkau. Kalau menurut saya sih udah Pak Ustadz udahlah. Ikut aja ya. Mengalah. Pak Ustadz Menurut kan aja ini Pak Pak Ustadz Ustadz. harusnya sebenarnya harus yang paham agama ya, yang wawasannya luas, harus berbesar hati. Nah, Berbesar itu hati. nih, cocok ini nih. Nah, Harus itu menerima begitu. lapang dada ya, apa adanya, nggak ada salahnya. Toh dia punya hukum sendiri, punya aturan tatanan kehidupan sehari-hari, ya kan? begitu. Ini diatur, itu diatur, sebagaimana yang Pak Ustadz tadi ucapkan, ada tafsir ini, tafsir itu, ya kan? Diatur, dia juga kan sama, nggak ada salahnya. Pak Ustadz juga ikut sama Wan Abud, Begitu. Gimana? Nggak ada Nah, salahnya benar saya ini. ikut. ya. Sebagai orang yang berilmu tinggi gitu, Ya, yang apalagi bijaksana. Pak Ustadz ini basicnya dari mungkin santri ya, santri dia Iya. udah tahu dalil hukum hadis, Nah, ya kan? banyak Pasal ilmu sekali, katanya. banyak ilmu. Kibarcen tuh emang bener-bener viral itu di media sosial ya, hebat, sakti, bener-bener ya. Nah, begitu. Orangnya, waduh, sangat luar biasa. Aduh, rokok saya mati. Saya pinjam korek dulu. Kamu dari tadi ngantongin korek ini. Begini-begini mau ngeluarin korek, kamu saya pinjam korek dulu. Gini. Waduh, saya hampir kepepet ini. Tadi sebagai orang yang bijaksana Harus dan lapang berilmu dada. tinggi harus lapang dada ikut dia. Iya. Gitu. Waduh. Waduh. Lalu saya mikir dulu sebentar. Sebagai orang yang berilmu tinggi, Betul. berwawasan luas, terus Dan itu kan udah terpandang di masyarakat luas. Ya kan? Sebagai harusnya seorang kimercon, basicnya emang dia dilatar belakangi dengan ilmu yang sangat luar biasa, ya kan, dikenal halayak umum, orang luas, masyarakat luas, apalagi di media sosial ini sangat viral kan, seorang kimercon, terus seorang spiritual, waduh, masuk yang Wahabi handal, kayaknya nih saya ini. ya kan? Terus Nah, dia tuh harus lapang dada, lapang dada. bisa memahami dan memaklumi apa yang dia lihatkan, dan dia juga punya tujuan, Pak Ustadz. Punya visi misi kehidupan dia sehari-hari juga, dia pengen niatnya baik. Kenapa dia bersikukuh? Maaf nih, saya bukan membela dia, Pak Ustadz. Iya. Ini masuk ini. Terus Kenapa dia selalu mengharamkan? Ya kan, itu makruh, nggak boleh, itu halal, apa haram gitu kan? Itu dengan keyakinan dia. Jadi Pak Ustadz ini harus ikut sama Wan Abud. Toh Pak Ustadz juga mengajak para orang-orang lemah, orang-orang yang awam. Pasti Pak Ustadz ini punya dalil tersendiri, ya kan? Punya hukum tersendiri. Nah, ketika Wan Abud mengajak ke Pak Ustadz, walaupun maaf nih Pak Wan Abud masih dibawa ilmunya dari Kemercon, tapi kan dia dengan semangatnya Wan Abud menyiarkan syariat agama, dia tuh emang sangat optimis sekali. Nggak ada salahnya Pak Ustadz ini ikut ke Wan Abud. Ya begitu. Harus lapang dada, apalagi didasari dengan ilmu tauhid, akhlak fikihnya sangat luar biasa. Nah,
begitu. Maaf saya Waduh, saya, iya, iya, saya iya, non muslim mungkin saya cuman menengahi aja. Nah, Ya kan? begitu. Di satu sisi ini emang Wanabut sangat luar biasa kalau saya lihat ya. Ya kan dia juga maaf tadi untuk dendam pribadi tolong diredam dulu Wanabut ya. Tadi udah dijelaskan sama Gimercon gitu kan. Kita beralih ke masalah tentang ini maaf nih mengajak ya. Merekrut. Ya, jadi gimana tuh menurut Gimercon? Wah, dia itu betul juga ya. Waduh, masuk Wahabi saya ini. Apa saya tunda aja pertanyaannya, saya jawabnya nanti aja, saya buka kitab dulu gitu. Nggak bisa, harus sekarang aja? Harus sekarang. Jadi saya juga nggak banyak waktu ini, kebetulan kan saya harus mengawal santri-santri mereka ya. Jadi di luar sana Sebagai orang yang apa tadi? Saya udah mulai liur ini. ini Gimercon kan orang yang udah dikenal dengan halayak umum, dengan masyarakat luas, dengan keilmuannya, apalagi dia seorang spiritual yang handal, bisa mengobati dengan syariat ini syariat itu gitu kan. Walaupun di satu sisi Pak Ustadz ini kadang dimiringkan namanya, ya kan, banyak pencemaran. Jujur saya secara pribadi acung jempol sama Gimercon, tapi seorang Gimercon tidak ada salahnya ikut Wanabut. Wanabut ini punya visi dan misi, tujuan yang baik, bahkan kemungkinan lebih dari Gimercon. Bukan gak ada salahnya, salah semua kalau saya ikut Wanabut. Gimana ini? Saya Belum ikut- terbalas ini. Saya ikut antum tapi ajarannya ajaran saya, gimana? Gimana? Ya belum itu Sama aja bohong. gampang itu. Wah, Entar nggak yang penting bisa. ikut aja dulu. Yang itu bisa. ikut aja dulu. Nah, ikut aja dulu udah. Oh, nggak bisa. Aduh, susah. Gimana ini? Kita bawa aja kita proses aja, kita bawa aja ke kantor, ke tempat kita. Kita bawa aja ke polisi ya? Hah? Enggak, apa tempat saya aja. Saya punya atasan yang untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, saya juga kalau Gimercon punya lawyer, pengacara, advokat, silakan. Enggak, gini aja. Ini kan masalahnya ranah kita berlima nih. Betul. Ya. Gimana Minum. kita lanjutkan debatnya besok aja. Bukan debat sih, lebih ke ngobrol-ngobrolnya lah kita kan gitu. Nah, iya, ngobrol-ngobrol yang tadi itu. Heeh. Gimana lagi gimana? Karuna? Sekarang gini aja, sekarang apa salahnya kamu yang ilmunya masih pitik Ya. ini Melecehkan ikut lagi. saya gitu, mawas diri aja udah gitu. Ini yang Bikin emosi. dibikin Wan. emosi nih. Ini kan masalah keyakinan. Kalau masalah harta mah ya saya ngasih duit nggak masalah. Melecehkan ini. Sabar, ini Pak. gimana nih? Jangan emosi Pak. Nah, gimana? Udah gini aja, Hah? gini aja. Gimana kalau kita masak aja, kita ngeliwet, makan, ngopi, minum, ngerokok. Nggak mau layu-layu anak ente, layu-layu anak ente. Iya, tar dulu, Gimana? tenang, gini. Dari tadi, Gini. dari tadi. Sabar. Layu-layu anak ente, awas nih hajarnya ente. Sabar. Dari tadi. Ini layu-layu ngomong pinter, nggak mau diajakin, susah ini orang. Diajak jalan ke Sabar. Dia bener, nggak ajak mau ke dia. bener, ini saset nih orangnya. Susah ya, Pak? Gini aja. Susah. Gini aja. Gimana ya, Pak Lurah? Jangan ketawa kalau ngomong. tenang. Oh gini aja, sementara saya hipnotis aja dulu ini ya. Hipnotis buat kebaikan. Sebab nyawa saya terancam ini sama Wanabut gitu. Gimana? Maaf Pak, saya jangan disangkut pautkan Pak dalam masalah. Terancam. Maksudnya nggak disangkut pautkan gimana? Terancam nih. Ya ini kan saya cuman penengah aja Pak ya. Heeh. Aparat hukum. Kalau Bapak mau berinteraksi, apa melakukan tindakan sesuatu? Bapak jangan takut saya hantam, enggak, tenang aja. Gimana kalau Saya kita bisa bawa ke hukum Pak kalau semuanya kayak Bapak bisa kita menyentuh bikin saya. dia tidur aja dulu lah gitu. Silakan kalau untuk mediasi secara dengan cara Gimercon sendiri silakan. Tapi saya jangan dibawa-bawa. Justru kalau ada keributan kriminal sini saya Kita petik jari ini, Bapak ini akan tidur nyender nih ya. 1, 2, 3. Udah. udah nggak bisa ngomong.
Aduh, nggak beres juga. Gini. Kan dia Wan Abud sudah tidak bisa ngomong. Ya. Tidur Gini. Gini. Mungkin besok lusa kita lanjut aja pembahasan ini, gitu ya. Gimana? Nanti ini Wan Abud digotong, bawa pulang gitu ya. Ya sudah, sekarang mohon maaf, saya bukannya ngusir, demi kelancaran semuanya. Ya, gimana? Gimana Pak Lurah nih? Jadi percuma ente bawa saya ini kalau gini kan. Malah yang ada warga Palura sendiri kayak begini, ini merepotkan saya. Kayaknya Letnan juga harus dihipnotis ini, ngeyel sih. Hop. Gimana? Bagaimana nih Pak Lurah nih? Satu lagi nih, Bro. Kalau kalian berdua nggak mau pulang, saya setrum. Gimana bapaknya? Saya akan bangkitkan. Mereka punya tenaga, bisa berjalan tapi dibopong. Apa kalian keke aja? Bicara gimana nih caranya begini? Coba Bapak kesini duduk. Bapak kesini. Dari tadi kayak. Wah. Ini kan guru antum. Iya. Sama dekeng antum itu udah kelengar. Antum mau ikut saya? Iya. Apa antum saya setrum? Hah? Tetap sama ikut aliran itu. Mau ikut aliran ini? Iya. Waduh. Ya sudah, terserah Bapak mau. Saya kan nggak memaksa. Ini kan masalah keyakinan. Meskipun saya todong golok di sini, kalau Bapak nggak mau ya nggak mau. Udah dibawa pulang aja ini. Gimana nih? Lurah nih. Gimana Pak Lurah? Bawa. Fuh. Seperti kapas nurut kepada dua orang ini. Fuh. Satu-satu bawa. Nah, bisa jalan bisa. Tapi nggak bisa ngomong dia. Ngerepotin. Iya, ngerepotin. Sebentar, ada sesuatu tadi. Kayaknya kalian ada yang pakai jimat ini. Sebentar. Pakai jimat. Tadi saya hampir hipnotis kalah. Kemana ya? Dah. Mohon maaf ini bukannya ngusir ya. Aduyup kal mait. Kalau disuruh pulang ya pulang kayak mait tamu mah. Aduh. Masih lab kameramen. Pusing saya. Pusing. Aduh. Punya dosa apa saya ini ya? Duduk situ kameramen. Masih lab nggak ini? Masih, Guru. Ini masalah hidayah, masalah keyakinan. Susah. Mau dihajar, mau dipatahin kakinya juga kayak susah gitu sahabat. Ya, mudah-mudahan para sahabat di rumah bantu doa ya. Mudah-mudahan Wan Abud dan rekan-rekannya dikasih jalan yang lurus. Sekalipun mereka tetap kekeh aja, saya minta kepada para sahabat untuk mendoakan saya supaya saya selamat, supaya saya tambah berkah ilmunya, rizkinya, segala-galanya ya. Saya juga nggak bisa apa-apa kalau tanpa penonton. Ini yang nonton berapa kameramen? 2.000, 3.000 orang. Saya minta doanya kepada 3.000 orang yang nonton ini. Satu, supaya saya panjang umur. Yang kedua, diberikan kesabaran. Yang ketiga, diberikan berkah ilmu dan berkah rizki. Yang keempat, berkah turunan. Ya, saya juga sebaliknya. Kepada kalian saya juga mendoakan seperti itu. Nanti kita juga belum tahu endingnya kayak gimana ini si Wan Abud dan yang lainnya ya sahabat. Nah, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya juga udah lelah ini 3 hari dikepung sama mereka gitu ya. Ya sudah, benar datangnya dari guru-guru saya, hakikat dari Gusti Allah. Apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi, seperti itu. Ini saya hadirkan tontonan juga tuntunan ya. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon
Al-Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon. Mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Kimercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.